Halo teman-teman, ketika SD atau SMP dulu teman-teman pastinya pernah ngerjain soal yang namanya faktorisasi bilangan. Misalnya 30 difaktorisasi jadi 2 kali 3 kali 5. Tahu nggak teman-teman, soal kayak gini bisa dijawab otomatis oleh program yang teman-teman buat dengan kode sederhana. Dan tidak perlu install apa-apa. Yang kita perlu cuma sebuah komputer, browser atau penjelajah web kayak Chrome, dan mengetahui dasar-dasar pemrograman kayak cara melakukan perkalian dan pembagian, if else, for loop, dan seterusnya. Sebelum saya tunjukkan caranya, pertama saya jelaskan dulu tentang faktorisasi supaya teman-teman ingat. Jadi tujuan faktorisasi itu adalah menulis satu bilangan dalam bentuk hasil kali bilangan-bilangan yang lebih kecil yang disebut faktor. Misalnya 6 adalah hasil kali 2 kali 3. Jadi dengan kata lain faktornya adalah 2 dan 3. Salah satu format faktorisasi yang paling standar adalah faktorisasi prima, yaitu memecahkan satu bilangan bulat jadi hasil kali bilangan prima saja. Kenapa bilangan prima? Karena bilangan prima nggak bisa dipecah lagi jadi hasil kali bilangan yang lebih kecil. Dan cuma ada satu kemungkinan faktorisasi prima dari satu bilangan. Misalnya 30 bisa kita tulis jadi hasil kali 6 kali 5, 3 kali 10, atau 2 kali 15. Tapi semua ini bukan faktorisasi prima. Cuma ada satu faktorisasi prima, yaitu 2 dikali 3 dikali 5. Kalau teman-teman cermati sebenarnya 6 kali 5, 3 kali 10, atau 2 kali 15 itu semuanya kalau dipecah akan jadi 2 kali 3 kali 5. Misalnya 6 adalah 2 kali 3, jadi 6 kali 5 bisa kita ganti dengan 2 kali 3 kali 5. Dan seterusnya dengan hasil kali yang lain. Gimana caranya kita bisa menemukan faktorisasi gini dengan sistematis? Kalau teman-teman ingat cara ketika SD dulu, biasanya kita terus membagi dengan bilangan terkecil, selain satu yang bisa membagi bilangan tersebut. Misalnya 30, pembagian terkecil adalah 2, jadi kita tulis 2 sebagai faktor, dan kita lanjutkan dengan 30 bagi 2 yaitu 15. 15 tidak bisa dibagi 2, tapi setelah itu bilangan terkecil yang bisa membagi 15 adalah 3, jadi kita tulis 3 sebagai faktor selanjutnya, dan 15 dibagi 3 jadi 5. 5 nggak bisa dibagi 3, nggak bisa dibagi 4, tapi bisa dibagi 5, jadi kita tulis faktor berikutnya yaitu 5, dan 5 kalau dibagi 5 udah jadi 1, jadi di sini kita udah selesai. Jadi kita temukan faktorisasinya yaitu 2 kali 3 kali 5. Oke, begitu kita udah tahu caranya yang sistematis kayak gini, kita tinggal coding aja. Jadi seperti saya sebutkan semuanya sebelumnya, untuk coding dalam JavaScript nggak perlu install apa-apa, cuma perlu buka browser atau penjelajah web seperti Chrome, terus buka menu More Tools dan Developer Tools. Ini kalau bahasa Inggris. Kalau komputer teman-teman bahasa Indonesia, ada di nama menunya ada fitur lainnya, terus alat pengembang. Besarkan sedikit. Oke, kita buat fungsinya dulu. Kita namakan faktorisasi misalnya. Dan kita juga perlu sebuah parameter yang kita namakan saja angka. Ini angka atau bilangan yang akan kita faktorisasi. Kita deklarasi sebuah array untuk, jadi ini formatnya yang teman kasih sebuah array kosong untuk menyimpan hasil faktorisasi. Awalnya kosong dulu, nanti akan kita tambahkan. Karena teknik-teknik faktorisasi yang kita sebutkan tadi melibatkan pengulangan, itu membagi-bagi terus bilangan yang awalnya 30 jadi 15, 5 dan 1 dengan teknik yang sama, maka kita akan menggunakan loop atau perulangan dalam hal ini. Kali ini kita akan menggunakan while loop. Ini while. Kapan loop kita akan selesai? Kita akan ingin membagi terus sampai ketemu angka 1 ya. Sampai 5 dibagi 5, 1 tadi. Maka di sini kita tulis kriteria loopnya adalah angka tidak sama dengan 1. Jadi loop ini akan dieksekusi selama angka tidak sama dengan 1. By the way, semua konsep yang saya sebutkan di sini, apakah fungsi, array, while loop, adalah dasar-dasar pemrograman yang sudah saya jelaskan di playlist Belajar Uang dari Nol sebelumnya. Kalau teman-teman belum tahu apa konsep-konsep ini, saran saya ikuti playlistnya dulu. Bisa diklik di kanan atas atau di deskripsi di bawah video supaya nyambung dengan apa yang kita omongin. Oke, kalau udah tahu kita bisa lanjut. Jadi apa yang bisa kita lakukan dalam while loop ini? Seperti strategi kita, dalam setiap iterasi kita mencari faktor terkecil yang bukan satu yang bisa membagi bilangan kita. Jadi ketika 30 kita mencari angka 2, ketika 15 kita mencari angka 3. Gimana cara kita menulis kayak gini dalam kode? Kita pakai satu loop lagi. Kali ini for loop karena lebih cocok dengan yang kita ingin lakukan, yaitu mencari bilangan berurutan dari bilangan paling kecil ke besar. Gimana caranya? Kita mencoba mencari variabel i atau pembagi yang bisa membagi angka ini. Kita mulai dari 2 ya, karena 1 nggak masuk akal di sini. Terus batas tertingginya adalah angka itu sendiri. Jadi bisa jadi faktor yang bisa membagi itulah angka sendiri. Seperti halnya kalau 5, cuma 5 yang bisa membaginya. Jadi kita loopnya harus mencapai ke angka, dan di setiap percobaan kita tambah. Terus kita cek apakah bilangan ini bisa membagi angka. Teman-teman ingat gimana caranya mengetahui kayak gini dalam JavaScript? Kita menggunakan if dan menggunakan operator modulo, yaitu dengan simbol persen, angka, modulo i sama dengan 0. Ini artinya, tujuannya mengecek apakah angka kalau dibagi i itu hasilnya bilangan bulat, yaitu sisanya 0. Kalau iya, maka tentu kalau syarat ini terpenuhi, berarti i ini adalah faktor dari angka kita. Jadi kita masukkan ini ke jawaban, faktor
array kita tadi, isinya jawaban kita di faktor kita tambahkan i. Jadi ini artinya i yang sudah kita temukan ini akan masuk ke daftar faktor. Seterusnya apa? Seperti tadi kita coba ketika ketemu angka 2, terus 30-nya kita bagi 2 jadi 15. Sekarang angka akan kita bagi dengan i. Karena kita ingin iterasi selanjutnya dia ingin menghitung terhadap angka yang sudah dibagi faktor ini. Jadi kalau angkanya 30 dan i-nya yang ketemu 2, kita ingin lanjutkan dengan 15. Oke, selanjutnya apa? Kita tulis di sini break. Tujuan break, artinya break ini adalah kita ingin keluar dari for loop. Kenapa kita ingin keluar dari for loop? Karena tujuan for loop ini hanyalah mencari faktor terkecil, bukan mencari semua faktor. Jadi ketika dia sudah menemukan satu faktor, kita nggak ingin dia akan terus menemukan faktor lainnya, kita ingin dia keluar dari for loop ini. Ketika dia keluar dari for loop, dia akan melanjutkan dengan while loop ini dengan angka yang sudah dibagi di sini. Terus di akhir yang kurang adalah kita perlu menghasilkan jawabannya, yaitu return faktor. Jadi ini artinya jawaban dari fungsi ini adalah variabel faktor ini. Seperti kita tahu, variabel faktor ini awalnya kosong, tapi di loop ini akan selalu kita isi dengan faktor, daftar faktornya. Saya rasa sudah cukup programnya. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan percobaan apakah hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Gimana caranya? Ya udah, setelah kita klik enter, kita tinggal panggil fungsi faktorisasi ini, dan mari kita coba contoh kita tadi yaitu 30. Kita tulis saja nama fungsi kita yaitu faktorisasi. Terus parameternya kita masukkan dalam tanda kurung yaitu 30. Kita klik enter, di sini dia akan menjawab seperti yang kita harapkan, yaitu 2, 3, dan 5 ya. Yaitu 2 kali 3 dan kali 5 ini adalah faktor dari 30. Karena tadi kita simpan jawabannya pakai array, maka format jawaban ini juga dalam bentuk array, yaitu dalam bentuk kurung siku dan koma. Gimana supaya formatnya lebih cantik? Jadi kita bisa bikin fungsi baru yaitu format faktorisasi. Dengan parameter yang sama yaitu angka. Nah, apakah di sini juga kita harus hitung faktorisasi seperti tadi? Nggak perlu, karena sebuah fungsi bisa memakai fungsi lain. Jadi fungsi faktorisasi tadi bisa langsung kita pakai di sini. Langsung aja kita minta jawabannya dari fungsi yang tadi, faktorisasi. Ini artinya meminta fungsi faktorisasi yang udah ada tadi untuk menghitung jawaban dari pertanyaan ini. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Kita akan format jawabannya jadi cantik. Gimana format jawabannya yang cantik? Misalnya kita pengen formatnya kayak 30 sama dengan 2 kali 3 kali 5. Jadi diawali dengan angkanya dulu. Angka. Terus ditambah sama dengan ya, kita pisahkan dengan spasi. Spasi sama dengan spasi. Terus ditambah dengan daftar angka-angka faktor tadi yang udah digabungkan dan dirangkai dengan tanda kali atau tanda X. Jadi kita gabungkan dengan tanda kali, tanda X. Dari mana tahunya kalau ada fungsi yang namanya join yang bunyinya kayak gini? Kalau udah kebiasa pemrograman akan tahu sendiri, karena ini fungsi-fungsi dasar dalam manipulasi array dan string. Dan kalau belum tahu, bisa lihat dokumentasinya. Oke, tinggal gini aja, saya rasa udah cukup. Kita tinggal enter. Sekarang kita bisa coba format faktorisasi 30. Nah, dia akan menjawab 30 sama dengan 2 kali 3 kali 5, seperti kita harapkan. Nah, benar kan? Coba lagi angka yang lebih besar, 120. Nah, 120 dia juga akan melakukan faktorisasi 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5. Nah, kalau teman-teman punya kalkulator atau bisa menghitung sendiri hasil kali ini, pasti bisa memverifikasi apakah ini benar atau salah. Gimana kalau angkanya lebih kecil? 2. 2 sama dengan 2. Ini benar sih, jadi 2 kan nggak bisa dipecah lagi ya, jadi faktor prima yang lain, jadi dia menyebutkan 2 sama dengan 2 aja. Nah, sekarang bisa kita coba yang lebih menarik, yaitu bilangan yang lebih besar. Mari kita langsung coba aja format faktorisasi. Saya tulis angka yang agak besar ya. Nah, mantap kan, ini juga bisa. Saya yakin kalau dihitung kalkulator ini hasilnya benar. Inilah yang membedakan komputer dengan manusia. Komputer bisa mencoba ribuan atau ratusan angka sampai nemu faktor ini. Kalau kita coba pakai cara manual dengan tangan manusia sendiri, kita nggak akan ketemu 13.000 segini atau 1.500.000 segini dengan cara coba satu-satu. Kita pasti bakal butuh waktu lama banget. Tapi kalau untuk komputer, nggak nyampe sedetik pun juga dah bisa coba lagi. Cukup nggak nyampe 1 detik, kan cepat banget. Tapi teman-teman, cara yang saya tulis ini cara yang paling sederhana. Ini termasuk strategi brute force, karena saya mencoba semua bilangan dari kemungkinan terkecil sampai kemungkinan besar. Kalau kita lihat di sini kita mencoba dari kemungkinan terkecil ke kemungkinan terbesar. Apakah ini ada kelemahannya? Ya ada. Kalau ada faktor yang gede banget, misalnya miliar-miliaran, maka program ini akan harus mencoba dari 1 sampai angka yang gede itu. Kalau udah gitu, komputer nggak akan terlalu cepat. Sebenarnya kalau ribuan, jutaan, atau miliaran, itu dengan komputer sekarang udah bisa dihitung dengan cepat. Tapi kalau ada jauh di atas miliaran, misalnya 10 pangkat 12 atau miliar-miliaran, maka akan lambat juga.
Bisa kita coba kalau angkanya lebih gede lagi ya. Ini masih bisa lebih gede lagi. Masih bisa, coba lebih gede lagi. Nah, ini akan butuh waktu lama untuk menemukan faktornya. Sampai sekarang pun dia juga masih mikir. Nah, bisa kita tunggu, saya nggak tahu sih sampai kapan. Tapi kalaupun ini ketemu, nanti kalau kita besarkan terus angkanya, suatu saat akan mencapai angka yang nggak bisa dihitung dalam hitungan detik dengan cara ini. Bahkan kalau diperbesar lagi, bisa makan waktu berhari-hari atau malah bertahun-tahun dan berabad-abad. Jadi ini kelemahan dari cara brute force kita tadi, tapi di luar sana pasti ada algoritma faktorisasi yang lebih canggih daripada brute force sederhana yang saya pakai. Tapi secepat apapun, faktorisasi bilangan super besar ini adalah masalah yang sulit untuk komputer biasa. Nah, ini sampai sekarang juga masih belum ketemu jawabannya. Dan sebenarnya kesulitan melakukan faktorisasi bilangan besar ini dimanfaatkan untuk berbagai penerapan. Misalnya dalam kriptografi, blockchain, dan keamanan komputer. Ini banyak sistem yang mengandalkan asumsi bahwa untuk faktorisasi bilangan yang super besar akan butuh upaya komputasi yang super besar juga dan waktu yang lama, sehingga diasumsikan tidak akan terjadi dalam waktu singkat. Kalau misalnya tiba-tiba ada komputer yang bisa melakukan faktorisasi bilangan super besar kayak tadi dengan cepat, maka banyak fitur keamanan di internet akan jebol. Kenapa bisa begitu? Itu lumayan rumit penjelasannya. Misalnya teman-teman bisa baca mengenai public key cryptography dan sejenisnya. Itu sebenarnya menarik kalau dipelajari detailnya, tapi mungkin untuk video lain kali aja. Mudah-mudahan bermanfaat tutorial kali ini. Saya sarankan kalau teman-teman mau benar-benar paham, coba tulis ulang fungsi yang saya tulis tadi dengan cara teman-teman sendiri, tanpa melihat video saya atau tanpa menghafal apa yang saya tulis. Tapi coba mulai dari nol dan teman-teman tulis sendiri. Bahkan tidak harus sama caranya, kalau bisa nama fungsi dan nama variabelnya beda dan caranya nggak harus sama persis, semua terserah teman-teman aja, tapi yang penting setelah selesai dicoba sendiri dengan contoh angka-angka seperti 30, 120, dan seterusnya seperti saya coba tadi. Kalau hasilnya benar, berarti teman-teman udah paham. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan, saran, atau ada yang kurang jelas dari penjelasan saya di sini, silahkan di komentar. Hasil codingan dari episode kali ini akan saya masukkan di GitHub, yang linknya bisa dilihat di deskripsi di bawah. Kalau ada saran topik selanjutnya, silahkan komentar juga supaya tahu apa yang teman-teman suka untuk saya bikin selanjutnya. Konten channel kita ini biasanya tutorial atau ngobrol-ngobrol soal karir pemrograman. Kalau suka, silahkan subscribe supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Dan klik juga video-video kita yang lain yang mungkin sekarang ada di layar teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa.